keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jadi sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman Orde Baru SDS yang menjalankan. Kan dari sisi volumenya mungkin akan melebihi, tapi karena harganya turun, kalau kita penuhin pun tidak melebihi anggaran tahun 2025, jadi kita penuhin. Jadi saya setuju usulan Pak Menteri SDM. Nanti detailnya Anda tanya Menteri SDM. 2025 aja Pak? Tahun ini. 2026 nggak? Nanti kita lihat lagi. Kan belum lewat, baru ini. Mestinya sih cukup dengan anggaran yang ada. Jadi nggak nambah anggaran karena harganya lagi turun. Harganya volumenya ditambah. Harga apa Kalau ya? tambahnya berapa Pak? Harga tesnya kan kemudian dari dibandingkan asumsi APBN. Jadi gitu. Nah, ya. Volumenya jadi berapa dan harganya berapa jalan? Nah, itu pertanyaan bagus. Tanya Menteri SDM. Pak, soal Bea Cukai Pak, Bapak tadi sempat bilang katanya mau bubarin Bea Cukai Pak. Memang ada apa sih Pak di Bea Cukai? Kenapa Bukan seperti saya Bapak mau- kesel sekali gitu? Kita nggak kesal sama Bea Cukai. Kamera, Pak. Tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jadi sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman Orde Baru SDS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang Bea Cukai, tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan software juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain. Jadi teman-teman saya di Bea Cukai, staff saya tanyakan itu, dan mereka amat semangat untuk memperbaiki bersama-sama. Memang hal seperti apa sih Pak masalah yang sebetulnya sangat urgent di Bea Cukai? Ada under invoicing ekspor yang lower, nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan merah, Pak? Bea Cukai main segala macam. Saya nggak tahu ya. Jadi gini, yang ada pencatatan, kita udah investigasi kan, ada katanya ekspor dari mana? Cinanya besar apa? Total ekspornya nggak sama dengan total impornya gitu. Dari Cina ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina. Tapi ada jalan yang sebagian dari Cina tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai uncom trade database di UN itu, kalau cuma lihat satu sisi aja itu nggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini, itu akan sama. Jadi bedanya nggak banyak, hanya beda CIF FOB aja. Jadi antara ekspor sama impor aja begitu. Kelihatannya itu yang terjadi, dan akan kita investigasi untuk semua jenis ekspor apakah seperti itu atau apakah ada kekelapan. Ini masih kita kerjakan manual, dalam hal ini kita akan kerjakan pakai AI, jadi akan lebih cepat. Kasih Mas. Soal yang bandara ini itu benar tidak ada cukainya Pak di sana? Setahu saya anak buah saya nggak ada di sana, tapi akan saya cek lagi. Pak, Tapi begitu diminta saya akan kirim orang sana. soal tadi butuh bantuan Impor ilegal itu masuk pertimbangan evaluasi Bea Cukai nggak Pak? Kemarin masuk beras impor ilegal Pak. kamera sini Pak. Nanti kita lihat apakah impor itu masuk lewat mana. Kalau ilegal ketahuan ya nanti saya periksa anak buah saya siapa yang lewat mana, yang masuknya lewat mana, dan kenapa bisa lolos. Tapi saya akan cek lagi, saya belum tahu data persisnya. Lewat tambang Pak. Sampah mau jauh juga sama Pak, katanya kita akan cek. mau ngirim Bea Cukai ke bandara ini kapan Pak rencananya Pak? Sesuai permintaan kita ditugaskan kita taruh di sana. Pak, soal butuh bantuan yang memegang 1.000 triliun bekasnya itu Pak untuk menambah ketersediaan uang tunai itu emang kayak gimana sih? Mana dengan lipat sih? Siapa yang saya? Dari kamera Pak. Dari mana? Pak kamera Pak. Jadi itu kita udah coba injek ke sistem. Tapi tumbuhnya baru 13% tuh, di antara 10 sampai 15%. Saya pikir kita mesti tunggu lebih cepat lagi untuk uangnya lebih. Untuk itu mungkin kita mesti mendapat dukungan dari Bank Sentral juga. Efektifnya nanti akan seperti apa? Saya belum ngomong sama mereka, tapi itu kan hanya kesehatan dari teman kita itu nanti biar kita diskusi dengan Bank Sentral. Jadi akan mengurangi pembelian SBN atau Ada definisinya apa? Selamat siang teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Defisit berapa? Kasusnya saja terkait Nggak, tadi pengecilan pembayaran pajak itu gimana Pak? Nanti strateginya ke depan supaya nggak terjadi lagi gimana? apa namanya?
tadi? pengecilan pembayaran pajak Pak. Pengecilan. Yang di kejaksaan. Yang di Kejaksaan Agung Pak. Yang di Oh, tax amnesty. Ya, kita lihat perkembangan seperti apa. Kejaksaan Agung kan sedang meriksa ya. Saya sih nggak ikut campur. Kita lihat aja datanya seperti apa, dia seperti apa. Tapi kalau saya lihat kalau tax amnesty kan itu kan pengampunan pajak. Bukan tax nggak terkait tax amnesty yang pembayaran Oh, yang pengecilan yang mana? badan. yang diperiksa Kejagung bukan soal tax amnesty Pak, jadi soal pengecilan pajak. Dan pajak dari Jadi nilai pajaknya nggak sesuai sama pajak yang seharusnya. tahun berapa itu? 2016 sampai 2020 Pak. Oh, saya belum tahu itu, saya pelajarin. Yang saya belum tahu. Tadi dari penjelasan ke DPR artinya outlook defisit untuk tahun ini masih sesuai ya Pak dengan yang lain? Defisit pasti akan di bawah 3%. Jadi masih ini yang paling penting adalah gini. Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda kan tahu sampai September itu kan melambat sekali sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan. Ya otomatis kan pajaknya juga, artinya bisnis juga melambat kan. Pajak juga melambat. Nah, waktu itu ketika seperti itu saya nggak bisa naikin pajak. Kenapa? Itu langkah yang nggak bijak. Kita harus menerjekika untuk membalikkan ekonomi dari turun ke depan. Jadi kita biarkan apa adanya, sambil kita perbaikin cara pengumpulan pajak kita. Jadi saya tidak menaikkan pajak. Ada pajak-pajak baru dan rate-nya juga naikin. Supaya itu kan secara nggak langsung beri stimulus ke masyarakat dan ke ekonomi ya. Nah, dan dengan cara seperti itu ya normal lah kalau pajaknya nggak sesuai dengan target. Tapi ke depan kalau kita ekonomi udah mulai balik, kan saya berbalik nih. Coba September akhir, Oktober, November udah agak kenceng nih ekonominya. Dan tahun 2026 nanti juga udah lebih bagus lagi kalau kita bisa jaga momentum pertumbuhan yang tadi terjadi. Harusnya masalah pajak bukan masalah isu besar lagi. Tahun ini bakal tercapai nggak Pak pajak? Kita tahun ini pajaknya akan Ada update nggak Pak? Yang kita lihat adalah kita jaga defisitnya di bawah 3% PDB. Ada update Selain shortfall-nya, reformasi Pak? di bidang Ada konteks update nggak Pak outlook shortfall pajaknya berapa? Ada, tapi nggak akan saya kasih ke Anda. Kalau langsung yang kan saya pertemuan. jaga adalah anggarannya berkesinambungan dan dampak ke ekonominya masih cukup besar. Kamera Pak, kalau Lapsem kan 4,2% pas shortfall-nya itu masih sama atau? Berapa? Kalau dari Lapsem dibanding APBN itu 4,2%. Masih segitu shortfall-nya Pak? Apa naik? Mungkin di kisaran segitu. Nanti kita lihat seperti apa. Kan Oktober, November, Desember tuh udah beda kan kondisi ekonominya. Saya pikir sih akan lebih baik dibanding perkiraan sebelumnya. Selain Pak, fokusnya di soal aturan konteks Pak, PMK. apalagi reformasi perpajakan yang mungkin akan coba ditekankan biar tidak ada manipulasi pajak lagi di kemudian hari Pak dari fokus Oh, Kemenko. kita akan perbaiki cara pengumpulan pajak kita. Korteks lagi betulnya sebentar lagi betul. Nanti saya juga akan lihat turun ke bawah ke setiap kantor pajak melihat apa sih masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau sekarang mereka kan nggak fair juga. Kenapa? Sebelumnya kan ekonominya lagi susah. Kalau lagi susah orang dikejar juga susah. Kan duitnya juga nggak ada, untungnya nggak ada. Kayak gitu kira-kira begitu. Jadi jangan menilai pengumpulan pajak seperti dalam keadaan normal. Karena waktu itu kita ekonominya melambat. Kalau angkanya itu sih harusnya cukup signifikan. Pak, aturan Dana desa Pak, itu kan Pak bisa dicairkan. Yang mana menjawab nih? Dana desa Pak, yang dana desa Pak. yang Bandara Morowali Pak, ini kan belum ada petugas bea cukai sama imigrasi. Nah, nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong sama bisa dengan Pak Silmi dan menterinya. Pak, tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan yang mesti diperbaiki. Bapak soal PMK dana desa. Usaha yang besar